Masih bersama gue, Mas Don Gadget. Ini gue mau review handphone 4 jutaan yang terbaik di 2024. Nah, kita bisa lihat sekarang di sini gue ada Vivo ya, V29e, Samsung A25 dan Redmi Note 13 Pro 5G. Nah, kalau dari segi bentuk desain jelas berbeda. Ya, dari Vivo V29, Samsung A25 dan Redmi Note 13 Pro 5G. Yang pertama gue review di Vivo V29 ya. Ini handphone 4 jutaan, Vivo V29e. Nah, layarnya sudah Edge. Ya. Dual kamera. Nah, yang kedua ini di Samsung A25 5G. Nah, desainnya dari bezel sampingnya dia agak naik, ya, dan lebih tebal, mewah banget, ya. Nah, yang ini di Redmi Note 13 Pro 5G. Nah, dari spesifikasi masing-masing ini ya jelas berbeda. Kalau dari segi Vivo, di sini untuk kamera utamanya itu 50 megapiksel dan Samsung juga sama 50 megapiksel. Tapi kalau dari segi desain ya, desain Vivo lebih mewah karena dia layarnya Edge seperti kayak handphone high end, handphone mahal. Nah, tapi kalau dari segi desain belakang, gue masih megang Samsung. Samsung dengan 3 kamera, Vivo dengan dual kamera, yang satu flashnya. Penyimpanannya ada 2 versi, sama. Ini sama masing-masing 2 versi. Kalau di Note 13 Pro 5G dia ada yang 256, ada yang 512. Dan di Samsung A25 5G ini ada yang 128 dan 256. Nah, kalau di Vivo V29e ini di 128 dan 256. Dari semua 3 tipe handphone ini, penyimpanan yang paling besar ada di, bukan penyimpanan ya, RAM-nya ya. RAM-nya masih pegang di Note 13 Pro 5G. Di sini RAM-nya 12 GB ya. Dan 512 penyimpanannya. Dan Samsung RAM-nya 8, Vivo V29e RAM-nya 8. Dan dari kamera si Redmi Note 13 Pro 5G ini 200 megapiksel dengan fingerprint di layar. Dia memakai Snapdragon 7 Gen 2. Ya. Dan si Samsung memakai Exynos. Ya. Kalau desain dari segi 3 ini, gue lihat desain bezel sampingnya masih mewah di si Samsung ya, dibanding seri Vivo V29 dan Redmi Note 13 Pro 5G. Ya, dari segi desain sampingnya ya. Nah, untuk di handphone 4 jutaan ini yang bisa masih pakai kabel jack untuk headset hanya di Samsung A25 5G dan Redmi Note 13 Pro 5G. Vivo sudah tidak ada kabel jack untuk headsetnya. Nah, kita kupas-kupas satu-satu guys. Dan Vivo ini sama, dia seperti si Redmi Note 13 Pro ini, fingerprintnya di layar. Snapdragon-nya 6 Gen 1. Dari semua ini, kalau dari segi chipset, paling besar di Redmi Note 13 Pro 5G karena dia memakai Snapdragon 7S Gen 2. Kalau ini Snapdragon 6 Gen 1. Ya. Si Samsung pakai Exynos, itu masih di bawahnya. Ya. Handphone terbaik di 4 jutaan, guys. Ada Vivo V29e, Redmi Note 13 Pro 5G dan Samsung A25. Kalian bisa lihat. Dari kualitas layar, warna dari kedua handphone ini, ketiga handphone ini,
Samsung yang paling tinggi karena dia memakai Super AMOLED, sedangkan si Redmi Note 13 Pro dia memakai AMOLED, dan Vivo V29e sama dia memakai AMOLED, karena kualitasnya yang punya hanya di Samsung Super AMOLED guys. Nah, ini ketiganya ini sama-sama memakai NFC. Nah, gue mau compare dulu nih tes kamera belakangnya si Vivo V29e dan Samsung A25. Kita tes guys. Sama-sama 50 megapiksel ya. Ini sama-sama di full layar. Nah, ini hasilnya. Ya. Pembukaan lensa masih main di Samsung, dan Vivo lebih ke warna ya. Oh, kita bisa lihat nih. Ya. Warnanya lebih dapat di Samsung A25 5G. Tapi kalau segi chipset, Samsung paling bawah di ketiga handphone ini. Gua mau pakai di 50 megapiksel nih, coba. Ini sama-sama 50 nih megapiksel nih. Nah, ini hasilnya guys. Gue mau coba lagi tes potretnya. Ya, ini potretnya ya. Samsung udah otomatis langsung. Vivo dia harus difokuskan dulu. Ini masih goyang. Ini hasilnya. Blurnya lebih dapat di Samsung, dan warnanya. Dan potretnya masih dapat di si Samsung A25. Nah, itu yang gue sampaikan tadi. Handphone 4 juta terbaik di 2024, yaitu ada di Samsung A25 5G. Kalau soal kamera, Samsung oke lah. Ya, kalau dari segi chipset dari ketiga handphone ini, ya Samsung di bawahnya. Tapi kalau dari kamera, gue masih lihat untuk dari warna semuanya di Samsung. Ya, biarpun 50 megapiksel, tapi pembukaan lensa jauh lebih bagus. Nah, rekomen banget buat kalian nyari handphone yang di harga 4 jutaan guys ya. Nah, kalau misal kalian ada yang mau ditanya tentang handphone 4 jutaan ini, buat rekomen kalian mau beli, sini semuanya tiga-tiganya rekomen ya, tergantung kebutuhan kalian ya. Seperti di Redmi Note 13 Pro, lebih ke chipsetnya tinggi banget, Snapdragon 7S Gen 2 ya. Di bawahnya di sini sebelahnya ada lagi Vivo V29e ya, Vivo V29e dengan desain yang mewah, depannya layarnya udah Edge, dan di samping kiri saya ini ada si Samsung A25 dengan hasil gambar foto yang sangat maksimal. Nah, oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe.